Yang saya khawatir, kalau kompetitor pakai dan kita tidak pakai, yang memang tidak ada peluangnya kita menang dalam persaingan. Jangan sampai dalam proses kompetisi ini menuju kepada kesejahteraan, kompetitor dia naik motor, kita jalan kaki. Karena kita tidak gunakan tools. Akhirnya memang tidak ada peluang untuk kita menang. Nanti saya coba jelaskan ya. Jadi saya mau kalian semua manfaatkan tools yang ada. Mungkin atau memanfaatkan alat atau manfaatkan AI karena sudah banyak yang gunakan ini kan. Yang saya khawatir kalau kompetitor pakai dan kita tidak pakai, yang memang tidak ada peluangnya kita menang dalam persaingan. Tidak apa-apa sebenarnya kita bodoh, yang penting kompetitor juga bodoh. Yang susah kalau kita bodoh tidak mau belajar dan kompetitor pintar. Nah, kompetitor itu bukan cuma siapa yang kita berebut market dengan dia. Kompetitor juga itu siapa yang berebut posisi yang kita kerjakan sekarang. Misalnya konten kreator. Siapa tahu ada lain yang konten kreator yang kita tidak mau belajar dan dia mau belajar, akhirnya dia daftar ke sini baru akhirnya mau tidak mau ya tidak ada pilihan lain. Kalau memang yang posisi kita tidak maunya belajar. Saya bilang tadi gaji bisa tinggi kalau kita upgrade dirinya kita. Tahu apa bedanya ChatGPT dengan Google? Iya, jadi gini. Contoh, kalau ChatGPT kita pakai, kalau Google itu kan kita biasanya cari, kita kasih kata kunci, laundry di Jakarta. Ada beberapa, baru kita itu baru baca. Atau misalnya, kalau kita cari misalnya cara membuat kue, cara membuat apa ya ayam goreng, muncul banyak artikel. Dari banyak artikel itu baru kita baca satu-satu. Dari situ akhirnya kita menyimpulkan, oh begini yang paling bagus. Itu kalau pakai Google. Kalau ChatGPT kita tinggal tulis dengan perintahnya, akhirnya langsung lengkap semuanya. Dia yang carikan, ya, iya spesifik. Penting, ini saya bilang itu penting karena kalau saya lihat teman-teman yang pakai AI, bukan kayak orang pegang Google, dia kasih masuk saja kata kunci sekedar begitu saja karena powerful sekali. Saya cuma bilang tuh banyak pekerjaan yang bisa dihilangkan kalau kita pakai ChatGPT. Nanti saya kasih lihat tuh supaya kalian paham, oh iya ya. Kalau mau ditanya bisa tidak pegawai digantikan dengan AI? Ya mungkin bisa, mungkin tidak. Tapi yang pasti pegawai yang tidak pakai AI akan digantikan sama pegawai yang paham pakai AI. Ya itu yang sudah pasti. Karena kalau dibilang tidak juga, ya terbukti sudah ada yang diganti karena pakai AI. Itu bank, sekarang bank berdiri tidak perlu ada kantornya. Sudah berdiri bank, ada bank digital. Begitu kantor tidak ada, apa yang hilang? Security, teller, apalagi AO-nya. Terus lagi untuk semuanya yang biasa untuk appraisal atau semuanya. Ini semuanya hilang langsung pekerjaannya. Digantikan sama AI. Guru yang biasa itu ngajar dulu kan ada yang tempat bimbel gitu kan, apa namanya itu? Tutor gitu kan. Sekarang hilang semuanya, kayak dia segitu hilang semuanya, diganti-ganti ruang guru. Pakai AI semua ngajarnya. Atau bahkan sekarang kalau kita bisa pakai itu ChatGPT, kita kasih lihat itu persoal, jelaskan ini bagaimana caranya. Dia ajarkan dengan berbahasa. Kalau yang pro kan berbahasa, itu harusnya kamu cari dulu ini baru begini, setelah itu begini. Kita masalah pemipaan, kita kasih foto apa yang salah dengan ini pipa. Ini harusnya sambungannya ke sini atau ke sini. Dia ajarkan. Banyak pekerjaan yang nantinya bisa hilang kalau kita tidak pakai AI. Yang lebih parah, kalau kompetitor pakai AI, kita tidak pakai. Akhirnya kita ini berkompetisi di bidang bisnis ini sama kompetitor, tapi kompetitor naik motor, kita cuma jalan kaki. Tidak ada peluang untuk menang memang. Ini betulan kita. Coba kita lihat semua diri kita ini kembali ya. Kita datang jam 8, pulang jam 5. 8, pulang jam 5. Segitu terus. Terima tanggal 1, habis tanggal 30. Kadang tanggal 25 sudah habis. Akhirnya 5 hari puasa. 1 terima, 30 habis. 1 terima, 30 habis. Datang jam 8, pulang jam 5. Ini serius mau seperti ini hidupnya kita. Maksudnya ini beneran serius mau dihabiskan ini waktu
8 datang pulang 5. Sampai kapan? Sampai tua, sampai mati. Coba lihat kalian, kalau seperti ini saja, saya artinya ukur diri kalian sendiri. Saya kalau sudah umur segini dan terus jalani hidup seperti ini, kayaknya biar lagi 3 tahun sampai 10 tahun ke depan, masih begini-begini saya punya hidup. Karena dia rubah cara berpikirnya, naikkan upgrade-nya, ya, kelihatan peningkatannya, dan semua orang di sini bisa sukses. Kalau memang pantas untuk sukses. Dan bentuk keadilannya Allah, yang kaya memang karena pantas kaya. Yang miskin itu bukan cuma sekedar miskin, memang pantas miskin. Karena semua yang dia lakukan menuju ke arah kemiskinan. Ada sesuatu tidak mau belajar, ada sesuatu pura-pura kerja, ada sesuatu tidak mau memberikan yang terbaik. Padahal misalnya ada yang dikerjakan, gini aja deh, gini aja deh. Yang penting jadi, yang penting. Itu memang mengarah ke kemiskinan semuanya, yang memang akhirnya pantas untuk miskin. Dan yang kaya memang pantas untuk kaya. Makanya kalian pantaskan diri kalian supaya memang jadi seperti apa yang kalian harapkan. Dan itu banyak terjadi ya. Maunya kaya, tapi yang dia jalankan semua ke arah bagaimana supaya dia miskin. Paham apa yang dibilang itu miskin? Orang yang kalau ada orang tuanya sakit, ya disuruh sabar. Mau gimana? Ini supaya kalian tertanam di kalian, iya ya, ternyata tidak enak itu miskin. Dan sepertinya yang saya lakukan saat ini menuju ke arah kemiskinan, yang berapa tahun pun saya kerja masih akan begini terus. Kalau saya lihat kebiasaan-kebiasaannya saya. Jadi perhatikan diri kalian sekarang tuh, apa yang harus saya pelajari supaya pintar.